dalam kehidupanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Kita kembali ke dalam Rema pada pagi hari ini. Kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan
Dan mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur pada pagi hari ini kami dapat datang bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau pada pagi hari ini kembali memberikan kami pikiran yang baru dan pengertian yang baru akan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa segala sesuatunya indah dan Engkau merencanakan segala sesuatunya baik ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, ayat yang akan saya bawakan diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara silahkan membukanya dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini, mulutmu gambaran dari hatimu. Apa maksudnya? Mari kita akan bersama-sama mengerti akan hal ini. Jika kita dalam kehidupan kita dalam memasuki sebuah pekerjaan, pasti kita akan dimulai dengan memberikan CV dulu kepada sebuah perusahaan, lalu kita akan mengikuti tes-tes. Beberapa perusahaan akan memberikan tes-tes seperti tes tertulis maupun tes-tes yang lainnya. Tetapi itu tidak semua perusahaan melakukan hal yang seperti itu. Tetapi semua perusahaan melakukan hal yang sama, yaitu tes wawancara. Mengapa harus tes wawancara? Apakah kita terpikirkan mengapa harus tes wawancara? Menurut saya jawabannya adalah ketika kita wawancara, perusahaan akan mengerti bagaimana sifat dari pelamar tersebut, bagaimana karakteristik dari pelamar tersebut. Memang tidak pasti 100% bahwa apa yang diteskan di dalam wawancara itu mencerminkan semuanya, tetapi apa yang dikatakan biasanya lebih terlihat daripada yang dituliskan. Betul? Di dalam konteks yang kita baca pada pagi hari ini, di sini Yesus dibawakan oleh banyak orang, yaitu orang yang kerasukan setan. Di situ ada orang Farisi maupun orang-orang Israel yang lainnya, orang-orang Yahudi. Dan Yesus dihadapkan bukan hanya orang yang kerasukan setan saja, tetapi dia buta, bahkan dia bisu. Akhirnya Yesus merasa belas kasihan dan dia memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Dan banyak orang kagum, takjub akan hal tersebut dan berkata, ia adalah anak Daud. Dan ada juga orang Farisi yang tidak berkata demikian. Mereka malah berkata dan menjudge Yesus dengan kalimat, dengan Beelzebub. Dia menyembuhkan orang itu dengan Beelzebub. Dia mengusir setan dengan kuasa setan. Tapi itu tidak mungkin kan? Kita yang tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang pasti mengerti tentang agama, yang mengerti tentang bagaimana seharusnya. Tapi malah mereka sendiri yang mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Bahkan di situ Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah ular beludak. Bahwa mereka hanya terlihat kelakuannya saja, mulutnya saja baik, tapi hatinya jahat. Begitu pula kita sebagai orang Kristen. Kita adalah orang yang di dalam kehidupan kita sehari-hari bertemu dengan orang yang mayoritas
non-Kristen. Dalam kehidupan kita bercengkrama dengan banyak orang. Tetapi bagaimana dengan perkataan kita? Orang akan melihat dari perkataan kita. Perkataan kita seharusnya menjadi berkat buat orang lain. Perkataan kita bisa menjadi suatu yang menjadi motivasi bagi orang lain. Tetapi terkadang perkataan kita itu tidak sejalan dengan hati kita. Dan kita biasa mengatakan itu adalah munafik. Dan seharusnya ketika sebuah hati itu yang baik, pasti perkataan kita akan baik. Meskipun tidak semuanya seperti itu. Banyak kali yang munafik seperti yang saya katakan tadi dan seperti orang-orang Farisi. Tetapi wajarnya ketika hatinya baik, perkataannya pun akan baik. Sama seperti pohon yang seperti yang sudah kita baca. Ketika pohon itu baik, hasilnya buahnya pun akan baik. Ketika pohon itu awalnya buruk, tidak akan ada buah. Bahkan jika berbuah pun, buahnya akan jelek hasilnya. Lalu bagaimana agar buah itu menjadi baik? Tentu saja jika pohon, dia akan diberikan pupuk. Betul? Dia akan diberikan air, matahari yang cukup, sinar matahari yang cukup. Lalu bagaimana dengan hati kita? Hati kita harus diberikan firman Tuhan. Kata-kata dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita, kita harus mengerti. Dan dengan seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Perkataan kita akan lebih baik. Dan hati kita akan baik. Sehingga perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang kita katakan itu akan melambangkan hati kita. Itu adalah buah dari hati kita. Dan kita harus yakin bahwa setiap apa yang kita katakan, jika memang itu benar, pasti itu akan dikatakan dengan tulus dan sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa dengan firman ini kita dapat mengerti apa yang akan Tuhan mau dari hidup kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah dalam hidup kita sudah mencerminkan hal yang baik dari hati kita lewat perkataan kita? Sudahkah kita mengerti akan firman Tuhan? Sudahkah kita berbuat lebih baik lagi dan tidak munafik? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dari hari ini melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, perkataan kita yang baik yang menjadi berkat bagi sesama kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi hidup kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih atas renungan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan berkati agar renungan ini agar menjadi berkat bagi kehidupan kami, agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau mau. Setiap perkataan kami, setiap hati kami, agar Engkau mengubahkan semuanya ya Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit. Dan sebentar kami akan kembali melakukan atas kami masing-masing. Tuhan berkati. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.